Pada tahun 1942, di tengah pegunungan Iran yang gersang, para prajurit Angkatan Darat Polandia berjalan kaki setelah dibebaskan dari kamp Soviet. Di sebuah stasiun kereta api, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki setempat yang menemukan seekor anak beruang yang kelaparan setelah induknya dibunuh. Salah satu prajurit, Piotr Prendis, merasa iba dan memutuskan untuk membeli anak beruang itu dengan beberapa kaleng daging. Anak beruang itu, yang kemudian diberi nama Wojtek, awalnya sangat lemah dan kesulitan menelan. Para prajurit memberinya susu kental yang dicampur air, menggunakan botol vodka bekas sebagai botol susunya. Wojtek dengan cepat menjadi kesayangan dan maskot tidak resmi dari kompi pasukan artileri ke-22. Ia tumbuh besar di antara para prajurit, berbagi tenda dan makanan dengan mereka saat mereka melakukan perjalanan melintasi Timur Tengah. Wojtek suka meniru para prajurit, bahkan belajar memberi hormat saat disambut. Kegemaran favoritnya adalah gulat persahabatan, di mana ia selalu membiarkan lawannya menang dengan menjatuhkan diri. Ia juga menyukai bir, yang sering diberikan sebagai hadiah, dan akan meminumnya langsung dari botol seperti manusia. Selain bir, Wojtek juga suka memakan rokok yang menyala, memperlakukannya sebagai camilan. Wojtek bahkan menikmati mandi bersama para prajurit, menggunakan lebih banyak air daripada yang lain. Suatu kali, ia membantu menangkap seorang mata-mata Arab yang bersembunyi di pemandian, karena ia mendengar suara penyusup. Wojtek telah tumbuh menjadi beruang dewasa yang besar dan kuat, namun tetap memiliki sifat yang lembut seperti anak kecil. Waktunya tiba bagi Korps Polandia II untuk bergabung dalam kampanye Italia melawan pasukan poros. Namun, peraturan Angkatan Darat Inggris di pelabuhan melarang adanya hewan di kapal pengangkut pasukan. Tidak mau meninggalkan teman mereka, para prajurit Polandia menemukan solusi cerdas. Mereka secara resmi mendaftarkan Wojtek ke dalam Angkatan Darat Polandia sebagai prajurit Wojtek. Ia diberi pangkat prajurit, nomor seri, dan buku gaji, yang membuatnya memenuhi syarat untuk ikut berlayar. Kompi ke-22 tiba di Italia dan segera dihadapkan pada salah satu pertempuran paling sengit dalam perang, Pertempuran Monte Cassino. Medan pertempuran adalah neraka di bumi, dengan tembakan artileri yang tak henti-hentinya mengguncang tanah. Unit Wojtek bertugas memasok amunisi artileri ke garis depan, sebuah pekerjaan yang melelahkan dan berbahaya. Melihat rekan-rekannya berjuang, Wojtek mendekati sebuah truk dan mengulurkan cakarnya, seolah ingin membantu. Para prajurit, yang awalnya ragu, memberinya sebuah peti amunisi yang berat. Tanpa kesulitan, Wojtek membawa peti itu dan berjalan tegak menuju posisi artileri. Sepanjang pertempuran, ia tanpa lelah mengangkut peti-peti amunisi dan perbekalan lainnya, tidak pernah sekalipun menjatuhkannya. Kehadirannya di garis depan menjadi inspirasi besar bagi para prajurit Polandia yang kelelahan. Sebagai pengakuan atas keberanian dan jasanya, komandan mengizinkan kompi ke-22 untuk mengubah lambang mereka. Lambang baru mereka adalah gambar seekor beruang yang sedang membawa peluru artileri, sebuah penghormatan abadi untuk Wojtek. Setelah pertempuran Monte Cassino dimenangkan, Wojtek dipromosikan menjadi kopral atas keberaniannya. Perang di Eropa akhirnya berakhir, tetapi para prajurit Polandia tidak bisa kembali ke tanah air mereka yang kini dikuasai komunis. Kompi ke-22, bersama dengan Wojtek, dipindahkan ke sebuah kamp di Berwickshire, Skotlandia. Wojtek dengan cepat menjadi selebriti lokal di Skotlandia, dicintai oleh penduduk desa dan media. Ia sering mengunjungi pub lokal bersama para prajurit, di mana ia akan minum bir dari gelas pintnya sendiri. Ia sering menghadiri tarian desa, bergoyang lembut dengan para rekannya. Namun, waktu damai juga berarti demobilisasi. Para prajurit harus memulai kehidupan sipil mereka. Mereka dihadapkan pada keputusan yang menyakitkan. Apa yang harus dilakukan dengan Kopral Wojtek? Dengan berat hati, mereka memutuskan bahwa rumah terbaik untuknya adalah kebun binatang Edinburgh. Pada tanggal 15 November 1947, para prajurit mengantarkan teman tercinta mereka ke rumah barunya. Perpisahan itu sangat emosional. Bagi para prajurit, Wojtek lebih dari sekadar maskot, ia adalah saudara seperjuangan. Wojtek menjadi salah satu atraksi paling populer di kebun binatang, tetapi ia merindukan teman-temannya. Mantan rekan-rekannya sering mengunjunginya, membawakannya hadiah favoritnya, rokok. Setiap kali ia mendengar bahasa Polandia di antara kerumunan, ia akan menjadi bersemangat dan melambaikan cakarnya. Beberapa veteran bahkan diizinkan masuk ke dalam kandangnya untuk bergulat dengannya seperti di masa lalu. Wojtek, sang beruang prajurit, meninggal pada tahun 1963 pada usia 21 tahun. Kisahnya tentang persahabatan, keberanian, dan kesetiaan yang luar biasa terus hidup.
Ia adalah simbol harapan dan ketahanan bagi para prajurit Polandia yang berjuang jauh dari rumah. Kisah Kopral Wojtek akan selamanya dikenang sebagai salah satu kisah paling luar biasa dari Perang Dunia Kedua.